Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku muslimin, mari kita memetik faedah dari hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Ini adalah matan kitab hadis Bulughul Maram, sedangkan ini adalah syarahnya, yaitu kitab Fathul Jalali wal Ikram. Saudaraku muslimin, dikatakan di sini, "Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum," sucinya bejana salah seorang di antara kalian, "idza walagha fihil kalbu," apabila anjing menjilat padanya, "ayyagsilahu sab'a marratin," hendaklah dia membasuhnya 7 kali basuhan, "ulahunna biturab," basuhan yang pertama menggunakan tanah. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi labzin lahu, dan pada lapas milik beliau mengatakan, "falyurikhu," hendaklah dia menuangkannya. Wali Tirmizi, dan pada lapas Imam Tirmizi, yakni ukhrahunna, yakni terakhirnya, au ulahunna, pada awal terakhir atau pada awalnya menggunakan tanah. Saudara kaum muslimin, dikatakan di sini an yagsilahu. An di sini adalah an masdariyah, dia masuk kepada fiil dan dia bisa menakwil fiil. Takwilnya adalah gusluhu sab'a marratin. An yang masuk kepada fiil, dia itu bisa bermakna mubtada dan dia juga bisa bermakna khobar. Saudara kaum muslimin, yang bermakna mubtada contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "wa antasumu khairul lakum," dan kalian berpuasa itu baik bagi kalian. Baik bagi kalian. Tawilnya adalah siyamukum khairul lakum. Sementara pada kalimat ini dia adalah sebagai khobar. Dia adalah khobar dari kalimat tuhuru ina'i ahadikum, yakni gusluhu sab'a marratin. Saudara kaum muslimin, faedah yang pertama yang dapat kita petik dari hadis ini bahwasanya annal kalba najasun, wajhu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu la budda min tathhiri ma asabahu, bahwasanya anjing itu najis. Sisi pendalilannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membersihkan bekas jilatannya itu menggunakan tanah. Saudara kaum muslimin, yakni pendapat ini tentang najisnya anjing ini hampir menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Yaitu, dan ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya anjing itu suci. Saudara kaum muslimin, yaitu apakah ini anjing yang berburu itu apakah bekas mulutnya itu dibasuh 7 kali juga dan awalnya menggunakan tanah? Saudara kaum muslimin, sebagian ulama mengatakan iya. Kenapa? Karena bekas gigitannya itu bisa jadi dia lebih dahsyat najisnya daripada bekas jilatannya. Saudara kaum muslimin, sesuatu yang dimaafkan, yakni bahaya dan najisnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda melihat seseorang yang memakan bangkai karena terpaksa, tentu Allah mengangkat najisnya. Tentu Allah mengangkat najisnya. Namun ketika orang itu memakan bangkai di saat dia tidak terpaksa, tentu ini bisa membahayakan dan memudaratkannya. Dahulu Allah menghalalkan yakni keledai jinak, namun sekarang Allah mengharamkannya. Ketika manusia memakannya dahulu, dia tidak berbahaya. Allah mengangkat dan Allah menjamin dan mengangkat mudarat darinya. Namun ketika dia memakannya di saat setelah diharamkan, maka itu bisa membahayakan dan memudaratkannya. Saudara kaum muslimin, faedah yang kedua yang dapat diambil petik dari hadis ini bahwasanya annahu la budda min isti'madit turab fi tathhiri najasatul kalbi, bahwasanya harus menggunakan tanah di dalam membersihkan najis anjing. Yani saudara kaum muslimin, sebagian mengatakan bahwasanya tanah itu tidak bisa digantikan dengan selain tanah. Yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan jenis tanah di sini karena alat bersuci itu ada 2, yaitu air dan tanah. Sebagaimana seseorang itu yakni bertayamum dengan tanah. Saudara kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menentukan jenis ini menunjukkan bahwasanya harus menggunakan tanah. Karena apa faedah dari menentukan jenis kalau itu bisa digantikan dengan selainnya? Saudara kaum muslimin, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tanah itu bisa digantikan dengan selainnya, yaitu dengan sesuatu yang bisa membersihkan najis sama seperti tanah, yaitu atau bahkan lebih
Tidakkah kita melihat sekarang bahwasanya penemuan-penemuan alat-alat yakni kimia yang bisa membersihkan kuman. Saudaraku muslimin, sehingga orang yang berpendapat demikian, yaitu ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh hal yang demikian karena supaya najis itu hilang. Apabila najis itu hilang, maka terwujudlah apa yang diinginkan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Yani hukum itu berkisar pada sebabnya ada atau tidak adanya. Saudaraku muslimin, mereka pun menjawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan jenis tanah karena pada zaman itu tanahlah yang paling mudah didapatkan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meringankan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan jenis tanah karena keringanannya dan mudahnya didapatkan, bukan karena zat tanah itu sendiri. Saudaraku muslimin, oleh karena itu bahwasanya tanah itu bisa digantikan dengan selainnya. Saudaraku muslimin, faedah yang lain yang dapat kita petik dari hadis ini bahwasanya namun dikatakan limadza la nattabi'un nassa walhamdulillahi ma yadurruna. Kenapa kita tidak mengikuti nas saja dan alhamdulillah ini tidak memudaratkan kita? Saudara kaum muslimin, kita katakan di sini benar. Kita seharusnya mencukupkan diri dengan nas sekalipun ada pendapat yang memiliki dalil yang sama-sama kuat. Namun kita mencukupkan diri dengan ini lebih selamat. Saudara kaum muslimin, setiap kali seseorang menjauhi khilaf yang dalilnya sekalipun dalilnya sama-sama kuat, itu lebih utama. Saudara kaum muslimin, di sini dikatakan juga bahwasanya hal yustasna min dzalika kalbis saidi wal masyiyati wal harsi, apakah dikecualikan dari itu anjing buruan dan anjing penjaga tanaman? Sebagian ulama mengatakan iya, yang dimaksud anjing yang dibasuh 7 kali dan menggunakan air, terus awalnya menggunakan tanah, itu adalah anjing liar, yaitu anjing liar dan galak. Saudaraku muslimin, namun pendapat ini lemah. Kenapa? Karena interaksinya seseorang dengan anjing, anjing buruan dan anjing penjaga tanaman itu lebih sering daripada interaksinya dengan anjing liar. Kenapa kita membawa hadis Nabi kepada sesuatu yang jarang, lalu kita meninggalkan sesuatu yang banyak yang terjadi di kalangan manusia? Ini sama seperti hadis Nabi SAW, yaitu man mata wa huwa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati meninggalkan kewajiban puasa, maka yang menggantikannya adalah walinya. Saudaraku muslimin, kata sebagian ulama hadis ini dibawa kepada makna puasa nazar. Namun ini lemah. Saudaraku muslimin, bahwasanya orang yang mati meninggalkan puasa nazar itu lebih sedikit daripada orang yang mati meninggalkan puasa Ramadan, yaitu meninggalkan puasa Ramadan. Kenapa kita membawa hadis Nabi kepada sesuatu yang jarang, lalu kita meninggalkan sesuatu yang banyak? Oleh karena itu, yaitu bahwasanya yang dimaksud di sini adalah seluruh anjing, tidak dikhususkan bahwasanya seluruh anjing. Baik, saudara kaum muslimin, kesimpulannya bahwasanya najis itu ada 3. Yang pertama, najis mughaladzah, yaitu najis yang berat, yaitu najis seperti yaitu najis anjing. Dan yang kedua itu najis mukhaffafah, yakni najis yang ringan, ya seperti najis kencing bayi laki-laki yang belum bisa makan. Dan yang ketiga itu najis di antara keduanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.